Halo sobat, kembali lagi dengan saya di video terbaru. Kali ini kita akan berpetualang untuk menemukan beberapa negara terkecil di Eropa yang mungkin belum pernah kalian dengar. Kita bicara tentang negara-negara mikro, tempat-tempat yang sangat kecil sehingga kamu bisa berjalan melewatinya hanya dalam waktu satu sore. Kita akan menyelami permata tersembunyi Eropa sobat. Bersiaplah untuk takjub dengan kastil kuno, biara di puncak gunung, dan belanja bebas pajak. Oke, mungkin yang ingin cari subscribe tahu yang sebut bagian tekan tombol subscribe dan klik subscribe buat channel dan kagak jangan lupa itu ini bersama. Pertama kita menuju San Marino, tepat di tengah Italia. Tempat ini kuno sobat, seperti benar-benar tua. Didirikan pada tahun 301, ini adalah salah satu republik tertua yang masih ada di bumi. San Marino terletak di puncak gunung, memberikan pemandangan yang sangat epik. Kita bicara tentang perbukitan, kastil abad pertengahan, semuanya ada di sana. Seperti sesuatu yang keluar dari dongeng, tetapi dengan kau tahu internet yang jauh lebih baik. Dan berbicara tentang kastil, San Marino punya banyak. Yang paling terkenal, Guaita, terletak tepat di puncak tertinggi. Bayangkan selfie yang bisa kamu ambil di sana. Tapi San Marino bukan hanya tentang pemandangan yang indah. Tempat ini kaya akan sejarah dengan jalan-jalan berbatu, gereja-gereja kuno, dan museum yang didedikasikan untuk, tunggu dulu, alat penyiksaan. Ya, kamu dengar dengan benar. Rupanya mereka punya beberapa cara kreatif untuk menangani penjahat di masa lalu. Ngomong-ngomong, San Marino juga terkenal dengan masakannya yang lezat. Bayangkan pasta buatan sendiri, daging panggang, dan anggur lokal. Dan bagian terbaiknya, semuanya sangat terjangkau. Jadi ya, San Marino pasti patut dikunjungi. Tempat ini memiliki sejarah, budaya, pemandangan yang menakjubkan dan makanan yang tidak akan menguras kantong. Apalagi yang bisa kamu minta? Perhentian selanjutnya, Liechtenstein. Negara kecil ini terletak di antara Swiss dan Austria dan percayalah, tempat ini pada dasarnya adalah kartu pos raksasa. Kita bicara tentang pegunungan yang tertutup salju, hutan yang rimbun, dan danau sebening kristal. Seperti berjalan ke dalam lukisan Bob Ross. Liechtenstein terkenal dengan kastilnya, dan mereka tidak main-main. Benda-benda ini sangat besar, dengan dinding yang menjulang tinggi, arsitektur yang rumit, dan mungkin juga beberapa lorong rahasia. Kau tahu, untuk berjaga-jaga jika kamu perlu melarikan diri dengan cepat. Tapi Liechtenstein bukan hanya tentang sejarah abad pertengahan. Ini juga merupakan surga bagi penggemar kegiatan luar ruangan. Hiking, bersepeda, ski, apapun itu, mereka memilikinya. Dan pemandangannya? Jangan mulai deh. Oh, dan apakah saya sudah menyebutkan bahwa Liechtenstein sangat kaya? Serius, tempat ini memiliki salah satu PDB per kapita tertinggi di dunia. Mereka bahkan tidak punya tentara. Mereka hanya bersantai, menikmati pemandangan gunung, dan menghitung uang mereka. Tapi jangan khawatir, kamu tidak perlu menjadi jutawan untuk mengunjungi Liechtenstein. Mereka punya sesuatu untuk semua orang, dari hostel murah hingga hotel mewah. Jadi ya, jika kamu mencari tujuan wisata unik yang tidak biasa, Liechtenstein pasti harus ada dalam daftarmu. Hanya saja, mungkin sembunyikan dompetmu saat kamu di sana. Bab 3. Baik, lari kita bicara tentang Andorra, sebuah negara kecil yang tersembunyi di pegunungan Pyrenees antara Prancis dan Spanyol. Tempat ini adalah surga belanja, sobat. Kenapa? Dua kata, belanja bebas pajak. Serius, Andorra dikenal dengan pajaknya yang sangat rendah, yang berarti kamu dapat menemukan penawaran luar biasa untuk semuanya, mulai dari elektronik hingga pakaian desainer. Bersiaplah untuk bertarung dengan gerombolan turis yang semuanya mencoba untuk mendapatkan barang murah yang sama. Tapi Andorra bukan hanya tentang belanja. Ini juga merupakan negeri ajaib musim dingin, dengan beberapa tempat ski dan snowboarding terbaik di Eropa. Bayangkan meluncur menuruni lereng yang masih asli, dikelilingi oleh puncak-puncak yang menjulang tinggi. Cukup untuk membuatmu melupakan semua pusat perbelanjaan yang ramai itu. Dan jika kamu tidak menyukai olahraga musim dingin, jangan khawatir. Andorra memiliki banyak hal lain untuk ditawarkan, seperti hiking, bersepeda gunung, dan menjelajahi desa-desa yang menawan. Kamu bahkan bisa berendam di sumber air panas alami. Makanan di Andorra adalah perpaduan lezat antara masakan Spanyol dan Prancis, dengan sup yang lezat, makanan laut segar, dan tentu saja banyak anggur. Dan karena ini adalah surga pajak, kamu dapat memanjakan diri tanpa merasa bersalah. Jadi ya,
Andorra dan Temerati cukup keren, sesuatu untuk semua orang belanja, ski, pemandangan yang menakjubkan dan makanan yang lezat. Hanya saja, mungkin tinggalkan kartu kreditmu di rumah. Kau tahu, untuk alasan keamanan. Bab 4. Baiklah, waktunya untuk menjadi suci sobat, karena kita akan menuju ke Vatikan, negara kecil di dunia. Serius, tempat ini kecil, seperti kamu mungkin bisa melempar batu melewatinya. Tapi jangan biarkan ukurannya membodohimu, karena kota Vatikan menyimpan sejarah dan budaya yang serius. Maksudku, ini adalah pusat gereja Katolik. Dan tentu saja, daya tarik utama di sini adalah Basilika Santo Petrus, salah satu bangunan paling ikonik di bumi. Tempat ini sangat besar, dengan kubah yang tampaknya membentang ke langit. Dan bagian dalamnya, jangan mulai deh. Seperti berjalan ke museum seni, dengan lukisan dinding, patung dan mosaik yang menakjubkan. Tapi Vatikan bukan hanya tentang peninggalan agama. Ini juga rumah bagi Museum Vatikan, yang menyimpan salah satu koleksi seni paling mengesankan di dunia. Kita bicara tentang Michelangelo, Raphael, Leonardo da Vinci, semuanya ada di sini. Dan jika kamu beruntung, kamu bahkan mungkin melihat Paus sendiri. Dia tinggal di Vatikan, kau tahu, melakukan hal-hal Paus. Tapi serius, mengunjungi Vatikan adalah pengalaman yang tak terlupakan. Ini adalah tempat di mana sejarah, seni, dan spiritualitas bertabrakan, dan itu pasti layak untuk menghadapi keramaian. Hanya saja, mungkin pelajari bahasa Latinmu sebelum kamu pergi. Kau tahu, untuk berjaga-jaga jika Paus memutuskan untuk memulai percakapan. Bab 5 terakhir, kita akan berlayar ke Monaco, taman bermain orang kaya dan terkenal. Kerajaan kecil di French Riviera ini dikenal dengan kemewahan, glamor, dan tentu saja kasinonya. Saya bicara tentang Kasino Monte Carlo yang legendaris, tempat di mana kekayaan dimenangkan dan hilang setiap hari. Bayangkan berjalan ke sebuah ruangan yang penuh dengan roda roulette, meja blackjack, dan sampahnya yang cukup untuk mengisi kolam renang ukuran Olimpiade. Seperti sesuatu yang keluar dari film James Bond. Tapi Monaco bukan hanya untuk pemain kelas kakap. Ini juga rumah bagi pantai yang menakjubkan, restoran kelas dunia, dan Grand Prix Monaco, salah satu balapan Formula 1 paling bergengsi di dunia. Dan jangan lupakan kapal pesiarnya, sobat. Pelabuhan Monaco dipenuhi dengan beberapa kapal terbesar dan termewah yang pernah kamu lihat. Serius, benda-benda ini seperti rumah mewah terapung. Sekarang saya tidak akan berbohong, Monaco pasti mahal. Tapi bahkan jika kamu memiliki anggaran terbatas, tempat ini patut dikunjungi hanya untuk melihat dan memimpikan kehidupan yang penuh dengan mobil cepat, pesta mewah, dan sampahnya tanpa batas. Jadi begitulah sobat, 5 negara terkecil di Eropa yang patut dikunjungi. Jadi begitulah sobat, 5 negara kecil yang sangat kecil yang memiliki daya tarik yang sangat besar. Siapa sangka tempat sekecil itu bisa begitu menarik. Harus saya akui, meneliti video ini membuat saya ingin menjual semua harta benda saya dan pindah ke surga pajak. Bayangkan, menjalani hidup di puncak gunung, menyesap anggur, dan menghitung tumpukan uang. Kedengarannya cukup bagus kan? Pokoknya, terima kasih telah menonton sobat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, terus untuk tombol lonceng notifikasi. Kamu tidak mengulang petualangan selanjutnya. Sampai jumpa.